teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya di sini. Perkenalkan, nama saya Syafiuddin. Di sini saya sebagai advertiser dari Alzena Skincare ya. Jadi kalau kita bicara tentang skincare, tentu bagi kita semuanya sudah mengerti bahwa skincare saat ini merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan bagi banyak orang, ya kan? Karena sudah banyaknya kesadaran akan pentingnya perawatan tubuh, maka skincare ini mulai pada beberapa tahun terakhir ini banyak banyak menghiasi dunia, apa ya, kalau saya bilang dunia bisnis gitu. Nah, di sini karena saya sebagai advertiser yang Yang meninggal, Lula. tugasnya di sini saya mengoptimalkan campaign-campaign dari segala macam yang dibutuhkan oleh brand Alzena ini untuk mencapai suatu goals. Jadi goals yang dimaksud di Alzena Skincare ini baik dari sisi awareness sampai ke penjualan, gitu teman-teman ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan eh, diedukasi oleh Dr. Novi dan juga Pak Indi dan Pak Rofik juga tentang bagaimana sih Alzena Skincare ini. Karena saya sebagai advertiser yang cukup lama dalam dunia periklanan, sebenarnya saya melihat peluang besar terutama di Alzena Skincare. Karena brand ini cukup lama. Kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali brand-brand skincare yang baru ya kan, dengan segala macam dramanya. Mulai dari ada yang ternyata belum BPOM, mulai ada yang sampai ada yang ownernya dengan membuat gimmick-gimmick dan lain-lainnya. Nah, Alzena ini merupakan skincare yang belum muncul di permukaan dengan gimmick-gimmick seperti itu. Sementara market Alzena ini benar-benar market fit. Jadi kalau kita bilang Alzena Skincare, maka saya pastikan bahwa produk Alzena Skincare inilah adalah produk yang market fit. Tanpa harus menggunakan gimmick, tanpa harus overclaim. Dia itu sudah lama dan saat ini sudah mempunyai cabang yang jumlahnya hampir 100 cabang. Dan ini adalah bukti bahwa Alzena Skincare ini benar-benar produk yang market fit, produk yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Nah, saya sebagai advertiser di sini nantinya akan mengajak ataupun apa ya, memberikan insight-insight terkait peluang yang nantinya bisa kita manfaatkan sebagai momentum untuk bisnis, untuk membuka bisnis baru. Karena apa? Karena Alzena Skincare saat ini, peluang bisnis skincare Vina, saat ini kondisikan Mbak Vina. Nisha. harus benar-benar kita tangkap, kita maksimalkan. Karena apa? Karena sekali kita tidak memanfaatkan momentum ini, mungkin kita tidak akan menjumpainya lagi. Dan saat ini nanti kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana dan apa visi dan misi dari Alzena Skincare. Silakan saya kembalikan ke Pak Rofik. Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi saya akan wabarakatuh. sharing ya terkait tentang beauty planner ya, teman-teman ya. Oke ya, jadi Alzena itu sudah berdiri sejak 14 tahun yang lalu, ya kan? Dan alhamdulillah sekarang cabangnya udah 75. Dan insya Allah nanti eh, Pak Indi akan berbagi tips-tipsnya, rahasianya seperti apa. Dan tema malam ini adalah beauty planner ya. Bagaimana strategi klinik skincare yang dijalankan oleh Alzena, khususnya Pak Indi sama Dr. Novi. Ya, beliau nanti akan sharing, akan mungkin berbagi ya apa yang menjadi pengalaman beliau. Nah, sebelum 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 beliau masuk, mungkin saya preview dulu ya terkait tentang apa itu Alzena ya, teman-teman ya.
Nah, teman-teman perhatikan, ini ada salah satu cabang ya. Teman-teman yang ada di wilayah ini bisa komen ya. Yang ada di Pati, Rembang, Demak, gitu kan, Kudus, Jawa Timur, gitu kan. Nah, teman-teman bisa komen ya. Nanti bisa mampir ya. Anda bisa langsung eh, kunjungi outletnya, Anda bisa langsung eh, apa? Datang ke outlet. Insya Allah beliau nanti akan ada banyak hal yang teman-teman dapatkan ya, mulai dari prakteknya dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu cabang real yang ada di Alzina, Pak Edi ya. Jadi Pak Edi nanti temenin saya. Ya, Nah, jadi kalau Pak Edi nanti dekat-dekat daerah ini nanti bisa langsung ke lokasi ya gitu ya. oke, siap, siap. Oke, nah teman-teman, eh, oke, mungkin saya akan sharing sebentar sebelum Dokter Novi masuk ya. Ini kan beauty planner ya temanya Pak Edi ya. Jadi Ya, beauty planner itu kan gabungan antara beauty sama entrepreneur kan seperti itu. Jadi mungkin sebelum Dokter Novi masuk, sebelum Pak Edi masuk, ya beliau kayaknya masih di jalan atau seperti apa nanti ditunggu aja. Sambil nunggu beliau, mungkin saya akan jelasin terkait tentang eh, tahapan ya, tahapan menjadi seorang entrepreneur seperti itu ya. Nah, ini salah satu Anda di posisi mana ketika Anda jadi pengusaha, gitu kan? Pertama, eh, cara berpikir pekerja mandiri, gitu kan. Yang kedua, cara berpikir manajer. Yang ketiga, cara berpikir pemilik usaha. Yang keempat, cara berpikir investor. Yang kelima, cara berpikir entrepreneurs, gitu kan. Harapan saya, teman-teman di sini melihat opportunity, ya kan, yang ada di Alzena Skincare, gitu kan. Tentunya dengan 14 pengalaman Dokter Novi sama Pak Indi itu kan ini luar biasa menurut saya ya. Nah, Nah, teman-teman ya, ini salah satu tahapan, teman-teman. Dan ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ini hanya pemahaman kita di awal tangga kita tuh di mana gitu kan. Maka di sini ada tahapan ya. Cari makan, cari duit, cari sistem, cari tim, cari partner. Nah, alhamdulillah Alzena ini sudah di level cari partner, teman-teman. Ya, terbukti dengan 15.000 eh, customer aktifnya, terbukti dengan sudah banyak leader-leader yang ada di tiap wilayah, plus ada sistemnya ya. Ada artinya sistem itu berarti ada sistem eh, ada kemitraan, itu ada sistemnya. Nanti mungkin Dokter Novi akan lebih detail tuh bagaimana sistem yang ada di Alzena. Nah, tentunya di sini ada namanya multiplying atau cari tim. Ya, di sini juga tentunya eh, Alzena udah punya tim teman-teman. Sudah ada punya tim manajemen dan salah ini kami siap untuk berbagi kepada teman-teman apa yang dilakukan. Salah satunya Mas Safik sebagai advertiser dan di sini ada cari partner ya. Ini tahapannya ya. Nah, pertama, Dokter Novi, Pak Indi kalau udah on bisa komen ya, Pak Indi ya. Dokter Novi kalau sudah on cam bisa komen ya. Nah, nah, pertama adalah cara berpikir karyawan, gitu kan. Nah, ini tahapan. Jadi kita kita tuh di posisi yang mana kan gitu. Gitu. Hidup di masa lalu tidak memiliki keahlian dan suka mengeluh. Nah, ini penting nih, Mas Syafiq ya. Yang penting dapat gaji itu. Apakah boleh? Boleh. Tapi kita harus naik level gitu kan. Yang kedua, ya, kalau nggak ada aku nggak jalan. Itu wira swasta. Nah, ya teman-teman ya. Hidup di masa lalu menganalisa data. Maka di tahap kedua, teman-teman, yang namanya manager itu adalah bicara by data, ya, by data, ya. Menganalisa omset, menganalisa dan seterusnya ya. Yang ketiga, nah ini teman-teman. Yang keempat, investor. Ya. Yang kelima, entrepreneurs. Apa itu entrepreneurs? Bagaimana ada ide. Teman-teman ada opportunity, melihat peluang yang ada di Alzina mungkin bisa dijadikan kesempatan untuk teman-teman. Nah, ini tahapan-tahapan sebagai materi pembuka untuk sesi malam ini. Nah, Anda di posisi mana? Tuan? Ketika Anda sudah di posisi apa? Di posisi tahapan satu, ayo naik ke tahapan dua. Teman-teman yang saat ini pengen apa ya melihat opportunity, teman-teman bisa share share komen atau tanyakan ke eh, nah teman-teman saya melihat gitu kan di dalam beauty ya di dalam beauty itu ada apa ya ada tiga hal yang perlu dipelajari, ada tiga hal yang perlu
apa siapkan kira-kira seperti itu ya. Nah, ya, pertama adalah bagaimana kita mendatangkan klien. Jadi dalam beauty planner, tetap apapun bisnisnya, yang pertama adalah bagaimana kita mendatangkan traffic. Ya, mendatangkan traffic itu menjadi sangat penting. Skill skill yang sangat dibutuhkan. Teman-teman siapa di sini yang mau ya saya tunjukkan bagaimana cara saya misalkan mendapatkan 1.000 database hanya dalam waktu 2 minggu sampai 3 minggu dengan biaya iklan di bawah 2 juta. Nah, itu salah satu skill gitu kan, skill. Nah, kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang SEO gitu kan. Nah, ini ada salah satu peserta ya di Zoom ini Teta Medica kalau nggak salah ya. Nah, beliau juga setiap hari lead banyak banget. Di Alzena juga banyak banget lead yang masuk ya. Mas Afik mungkin bisa diceritain nih. Kira-kira iklannya menggunakan apa gitu kan. Sebelum sebelum Dokter Novi biar teman-teman nanti tahu nih gitu kan. Silakan Mas Afik. Nah, di Shopee atau di Cipas itu kayak apa sih sebenarnya gitu. Kita bicaranya di mungkin di lanjutan dari traffic ya karena kan kalau menggunakan Cipas itu kan dari iklan masuk Shopee langsung transaksi. Jadi closingnya langsung di Shopee gitu ya Mas Afik ya. Ya, Nah, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman ya atau jadi atau gini mungkin ya. bisa buka dashboard kalau misalkan teman-teman penasaran supaya kita keren gitu. Oke, eh, jadi gini ya, karena Dokter Novi dan Pak Indi masih apa, mungkin masih persiapan ya. Saya nggak mungkin buka dashboard, berikan gambaran aja. Jadi iklan ini yang saya jalankan, ini banyak metodenya. Jadi ada yang tujuannya awareness, ada yang tujuannya memang penjualan, bahkan ada yang tujuannya kemitraan. Dan semuanya punya tujuan dan goals masing-masing. Nah, kalau kita bicara tentang penjualan, ya kan? Nah, saat ini memang yang powerful karena adalah salah satunya CPAS atau CIPAS. Jadi iklan CIPAS itu adalah iklan kolaborasi antara Meta dan Shopee. Apakah hanya Shopee saja? Sebenarnya tidak. Bahkan Tokopedia, Bukalapak itu bisa bekerja sama dengan Meta untuk saling berkolaborasi untuk membagikan audiens. Tapi kenapa saya memilih Shopee? Karena menurut saya saat ini memang Shopee adalah satu-satunya marketplace yang top of mind di masyarakat Indonesia. Karena pertama mungkin di Shopee bisa gratis ongkir, kemudian yang kedua banyak voucher-voucher yang bisa digunakan. Jadi kalau mungkin kita bicara ke 10 orang, mana sih marketplace yang menurut Anda worth it? Mungkin dari 10, 8 yang akan mengatakan bahwa Shopee. Karena memang Shopee saat ini masih betul-betul masif untuk beriklan dan juga ada satu lagi, Shopee itu ada sistem COD buka dulu, ya kan? Dan itu tidak dimiliki oleh marketplace lainnya. Sehingga iklan CPAS di sini berjalan, kemudian iklan internal Shopee juga berjalan, semuanya sesuai dengan goal masing-masing. Nah, Alzena ini adalah salah satu produk yang saya iklankan saat ini dari beberapa produk yang pernah saya iklankan yang benar-benar market fit. Jadi kalau kita bicara ngiklan, ngiklan itu harus produknya market fit kalau nggak mau boncos teman-teman ya. Oh, Jadi kalau teman-teman mau ngiklan tapi belum tahu produk yang market fit, maka teman-teman harus siap boncos dulu. 7 tahapan menjadi beauty planner by Alzena ya. Tapi nanti ini ya, nanti mungkin jam-jam 9 atau 9 lebih 15 menitan. Bagaimana sih how to-nya ya. Dan ini sudah saya rangkum dalam satu slide ini dan totalnya 163 slide ya. Teman-teman nanti yang mau dapat filenya atau pengen menjadi beauty planner ya monggo nanti bisa japri saya atau admin Jabis ya.
Nah, pertama teman-teman, Anda, ya Dokter Novi udah masuk ya. Nah, oke, sambil nunggu ya. Pertama harus ada goal. Kedua, teman-teman siapin produk. Nah, menariknya teman-teman, value dari Alzena itu adalah satu, dokternya itu spesialis, ya kan? Lebih dari 14 tahun, ya kan? Terus outletnya itu ada 75 dengan lebih dari 15.000 customer aktif. Nah, empat ini yang mungkin perlu kita jadikan alasan gitu kan, kenapa kita perlu menggunakan atau belajar beauty planner di Alsina ini. Ya, jadi era digital marketing ini nggak bisa teman-teman hanya mengandalin satu strategi. Kita butuh strategi-strategi yang terbukti gitu kan, menghasilkan tentunya yang akan di share oleh teman-teman advertiser Zabis, Alzena dan Dokter Novi sendiri bagaimana. Tadi Pak Edi udah banyak cerita terkait tentang perjalanannya ya, suka dukanya ya luar biasa. Nah, terus yang kedua teman-teman, kenapa kok Alzena itu cukup pesat pertumbuhannya? Pertama, ada sekitar banyak dokter ya di sini ya. Nanti tak tunjukin. Ada banyak dokter. Salah satu dokternya itu adalah Dokter Novi ya. Sebenarnya banyak banget ya. Ah, nah, tunjukin ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ada banyak banget ya. Mana ya tadi ya? Dokternya yang paling bawah sih. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah salah satu kenapa Alzena ini cukup pesat gitu kan pertumbuhannya karena ada benar-benar dokter dari klinik ya. Jadi tiap klinik itu ada dokternya ya. Nah, ini yang menjadi kenapa personal branding menjadi penting ya. Nah, yang kedua, teman-teman bisa cek dari produk branding Alzena sendiri dikelola dengan profesional ya, mulai dari penamaan penamaan skincare-nya. Nah, yang ketiga, teman-teman, ini saya preview dulu ya sambil nunggu Dokter Novi. Dokter Novi kalau sudah bisa on cam. Nah, merancang strategi iklan dan advertiser yang profesional. Ya, nah, oke ya. Terus yang keempat, merancang sales funnel. Yang kelima tentunya ada tim. Ya. Nah, yang keenam, optimasi digital platform. Kita ada iklan Cipas, kita ada iklan Facebook Ad, ya, semua strategi digital marketing dipakai. Dan Dokter Novi sendiri yang belajar digital marketing ya. Saya salut sama beliau itu pembelajar teman-teman ya. Jadi mau belajar skincare bisa, mau belajar launching bisa gitu kan. Jadi memang nggak tahu ini didikannya Pak Indi ini luar biasa memang ya. Ada resepnya nggak? Nah, silakan Dokter Novi, monggo saya di mobil ya beliau ya. Perkenalkan, saya founder dari Alzina Skincare Indonesia. Tim bisa membuat apa namanya suatu sediaan krim yang dulunya tidak ada Balai POM-nya karena zaman dulu untuk base to pasien aja, tapi saat ini sudah punya produk hampir 75 SKU yang untuk sudah masuk ke halal MUI dan BPOM, dan alhamdulillah kita juga saat ini mengembangkan research, dan besok insya Allah risetnya itu untuk pengembangan produk-produk dari teman-teman atau semua jaringan entrepreneur atau beauty planner yang ingin yang ingin berpartner ataupun bareng-bareng nanti akan saya buatkan produk, kita formulasikan bersama-sama di riset saya yaitu di Octalab. Tips-tips bagaimana kiat-kiat atau suka duka di skincare gitu kan. Oh, Eh, suka duka di skincare ya. Sebenarnya dan cara supaya teman-teman ini ketika jadi agen, jadi reseller atau jadi mitra, kenapa sih mitra-mitra Alzena itu bisa sukses bahkan punya cabang banyak? Nah, itu resepnya apa? Mungkin dibongkar dikit aja, Dokter Novi. banyak juga nggak apa-apa lah Oh, kalau apa ya? Ya, silakan. sebenarnya Alzena itu kan dulu awalnya memang kita tidak membuka kayak kemitraan gitu enggak Mas. Cuman awal-awal dari karyawan. Karena waktu itu karyawan saya baru 5 saat itu. Saat ini udah 200-an lebih. Karyawan yang 5 itu sampai saat ini udah punya 6 cabang. 6 cabang lebih satu karyawan. Nah, itu dari situlah karyawan itu sebenarnya mereka bersatu padu membuat satu cabang, dan cabang itu tidak di red ocean atau tidak di red zone. Kalau sekarang kan skincare di kota besar namanya red zone ya. Kalau saya bilang tuh karena apa Ya. persaingan harga
persaingan bisnisnya luar biasa. Apalagi kalau facial dibanting harga 50% itu saya sama sekali tidak setuju. Di Alzena nggak ada namanya kita banting harga tiap bulan tuh nggak ada. Karena saat ini saya nggak pernah banting-banting harga. Nah, resepnya itu tadi kolaborasi, di mana pada saat kita berkolaborasi itu kita nggak collab gitu aja. Apalagi pada saat kita tidak bisa sendiri itu. Nah, di Alzena ini tidak hanya di Alzena sebenarnya, di lini bisnis kami yang lain yang nggak ada nggak di Alzena juga ada di Dermaling, di Octalab ataupun di mana yang memang satu holding dengan kita dengan modal minimal 5 juta. Jadi dengan 5 juta kita sudah bisa membuatkan satu unit usaha untuk beauty planner. Jadi kita sudah membuat satu LPK. LPK itu kita ngajarin secara online setiap minggunya. Jadi ada pelatihan facial, pelatihan alat, dan lain-lain. Jadi mereka terpacu untuk tidak menjual produk saja, tetapi reseller ataupun apa namanya seller itu mereka kita ajarin untuk home care. Jadi tanpa modal apapun, ada juga yang seller kita yang dari Kendal itu malah di garasi rumah. Jadi garasi rumah disulap jadi tempat facial dengan modal 3 juta. Dan alhamdulillah belum 1 bulan 3 juta balik lagi. Akhirnya membuka dan sekarang udah punya 3 cabang di area Kendal. Dan alhamdulillah, karena apa? Itu awalnya kita memang dari modal 5 juta itu. Dari modal 5 juta itu kita bantu support dari manajemen kita, baik itu iklannya, baik itu produknya, baik itu semua support sistemnya, SOP-nya, dan lain-lain. Karena kalau bisnis skincare beda sama bisnis di fashion. Kalau bisnis di fashion itu udah gampang ya, kalau kita cuma jualin, lihat model, terus ngiklan gitu kan, lihat gambar, wah ini cantik, langsung bagus nih bajunya. Kalau di skincare kita itu cari kolam gampang, tapi CRM-nya itu luar biasa. Mempertahankan customer sampai 1 tahun menggunakan produk kita itu udah luar biasa. Nah, saat ini Alzena sudah di atas ratusan ribu member seluruh Indonesia. Dan member aktifnya hampir 70% karena pola CRM kita melakukan follow up, kita melakukan apa namanya kata kunci, kita menggunakan kayak mengelola kolam ikan yang memang saat ini kolamnya itu sudah kita buat lapar. Nah, caranya membuat kolam ikan biar ikannya itu lapar banyak sekali triknya dan banyak sekali strateginya. Jadi sebenarnya bisnis skincare itu udah dari tahun 2009 Mas saya. Jadi kalau ada yang bilang sekarang skincare overclaim dan lain-lain itu udah saya lewatin. Jadi ya memang kayak gitu suka dukanya bisnis skincare, tapi yang paling susah itu mempertahankan, yaitu membuat pola customer manajemennya. Jadi kayak follow up pasien. Karena apa? Penggunaan produk skincare itu tidak sekali 2 kali. Mereka tuh butuh seperti makanan pokok. Jadi kita mengusung yang namanya skin food. Jadi di Alzena itu kalau nggak makan ya lapar lah ya, seperti itu. Jadi kita tidak ketergantungan produk, tapi pasien itu akan dibuat bagaimana kayak perut. Karena perut itu kan perlu yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, di Alzena itu kita menggunakan metode skin food yang memang kamu kalau nggak pakai produk Alzena ya kamu lapar, kulitmu rusak, kulitmu breakout. Kalau kulit breakout masuknya kemana? Ke bengkel, bengkelnya ke Alzena gitu. Jadi jargonnya seperti itu. Karena kita banyak sekali yang jadi breakout dari skincare abal-abal masuk ke kita. Jadi kita memang kayak bengkelnya kulit gitu. Dan yang ketiga, kita disupport sistem sama eh, banyak sekali expert di situ. Jadi ada dokter spesialis kulit, ada profesor yang memang membuat produk itu menjadi produk yang lebih ini lagi, lebih evidence lagi, karena satu produk di Alzena nggak maklon Mas, kita tidak maklon produk, kita by evidence. Jadi saya membuat sunscreen aja itu uji klinisnya udah sampai 6 bulan satu sunscreen. Jadi sunscreen itu dari 12 tahun yang lalu sampai sekarang itu tidak ada namanya kita perubahan formulasi kecuali hanya tambahan aja. Dan itu kita
based to science. Alhamdulillah saat ini didampingi oleh profesor-profesor dan guru besar dari Unpad, Fakultas Farmasi dari Universitas Pajajaran. Itu setiap saat kita melakukan yang namanya research, kita melakukan yang namanya penelitian bahan-bahan aktif, dan bahan aktif itu tidak diambil dari luar negeri, banyak kan kita malah dalam negeri. Jadi bahan baku kita insya Allah aman. Jadi apapun itu kita memanfaatkan produksi dalam negeri, dan juga produksi itu juga kita semua menggandeng semua BPOM halal dari dari Kementerian Agama juga. Jadi semua legalitas kita harus harus ini harus harus kita iniin, nggak boleh nggak kita lengkapi, nggak boleh ada namanya kita sembunyi-sembunyi terkait produk, terkait overclaim itu kita nggak ada. Jadi saat ini alhamdulillah produk-produk selama 12 tahun, pasien juga tidak ada yang merasa ketergantungan. Yaitu tadi kita based to science karena ada risetnya, dan alhamdulillah minggu depan saya juga lagi melakukan ethical clearance juga, di mana kita juga ada penelitian terkait bahan-bahan baku baru. Jadi walaupun kita di area lokal, di area desa, tapi malah itu adalah sebagai uh, green 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 ocean ya, bukan red ocean lagi ya. Jadi ini adalah kita di Alzina itu mencari tempat-tempat yang kalau ada tempat nganggur kita mesti nyari. Karena apa? Itu kita carinya di kecamatan. Di kecamatan di mana warga kecamatan itu sebenarnya paling enak daripada dari kota, daripada yang di kota. Kalau di kota itu mesti pasien tuh, oh ini apa, mintanya juga membandingkan dengan skincare besar yang lain. Padahal kita kan skincare lokal gitu. Kalau skincare besar lain mungkin yang sudah branding besar, udah berani iklan ratusan juta, kita nggak perlu ngiklan, kita ke PKK aja udah bagi voucher aja, warga PKK, warga desa ataupun ada masyarakat ibu-ibu yang senam kayak gitu, kita bisa cek kulit gratis, sosialisasi itu adalah salah satu metode marketing offline kita, dan alhamdulillah sampai saat ini edukasi terkait kulit sehat itu yang paling nampol untuk mencari lead baru yang secara offline. Jadi antara online dan offline itu sangat sinergis di Alzena, dan saya dibantu banget dengan timnya Mas Rofik dan Mas Syafiq nih terkait pengembangan kelas glowing yang saat ini memang kita juga menggunakan teledermatologi yaitu dermatok, dan juga kita menggunakan banyak sekali ini strategi yang untuk pengembangan sampai alhamdulillah saat ini 75 cabang gitu. Jadi itu karena support sistemnya yang lain itu Mas. Jadi nggak cuma saya hanya sebagai ini aja pemicu semangat aja teman-teman yang lain, karena teman-teman saya, tim-tim saya itu yang luar biasa. Saya ya paling nggak ya, oh ada Dokter Novi ya udah gitu. Dan itulah support system teman-teman yang luar biasa. Itu yang penting, yang paling akhir itu adalah support system dari semua keluarga besar dari Alzena. Jadi kalau jadi owner Alzena itu sudah dalam satu keluarga Mas. Kita udah kayak keluarga besar gitu kalau di Alzena itu. Jadi satu sakit ya satunya yang lain gitu. Gitu. Jadi uh, kalau menurut saya sih kalau bisnis bareng-bareng kita menikmati juga bareng-bareng, dan sampai saat ini pun saya hanya punya 3 cabang dari 75 cabang. Cabang saya cuma 3. Yang lainnya itu cabang punya karyawan, punya ibu-ibu guru, ibu-ibu, bahkan ada juga yang ibu rumah tangga dibuatkan sama sama suaminya, karena suaminya jadi TKI, istrinya dikasih modal 100 juta, saat ini belum ada 2 tahun udah balik modal, buka lagi di satu cabang lagi. Jadi mereka rata-rata sudah punya minimal 2 cabang, karena satu cabang yang satu sudah sudah DP. Nah alhamdulillah itu banyak kan memang bisnisnya ini dengan modal yang sangat minimal dan punya ruko dan punya keinginan gitu. Kita bantu itu, kita bantu support sistemnya gitu. Itu dari saya Mas, kalau ada kurangnya nanti boleh Jadi tanya ya. jadi mungkin itu aja ya teman-teman. Izin saya live dulu. Terima kasih.